Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kelas kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat di dini wa dunia hatta akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, apakah masih semangat? Semangat. Bisa berdiri terlebih dahulu? Berdiri dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, tangannya ngomong kayak gini. Pagi, 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 luar biasa. Gitu ya? Bisa? Bisa. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Ini dia nama lengkap saya Nur Hasanah. Tempat tanggal lahir Kediri 9 November 2000. Unit kerja saya di BLKI Sisalagul Faroj yang beralamat di Kediri, Jawa Timur. Terus itu nomor HP saya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, terus waktunya sudah habis, nanti bisa jawab saya langsung ke nomor ini. Dan ini alamat email saya Hasanah 19@admin.smk.belajar.id. Kita mulai, saya akan memberitahu tata tertib di kelas saya. Jadi yang pertama, no eat, no phone, no sleep, no smoking. Jangan ada yang makan, terus no phone, jangan ada yang mengaktifkan HP. HP-nya tolong di-silent terlebih dahulu. No sleep, jangan ada yang tidur, dan no smoking, jangan ada yang merokok. Karena apa? Karena semua ini akan mengganggu proses pembelajaran kita. Yang selanjutnya, evacuation route. Jika ada bencana mendadak, silakan langsung ke tempat evakuasi, jalur evakuasi yang ada di lapangan depan asrama Raja Wali. Terus selanjutnya, jika ada yang izin ke toilet, silakan yang toiletnya berada di bawah tangga di luar kelas. Selanjutnya apa resepsi? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar Baju. dress. Baju. Nah, sebelum kita membuat baju, apa yang harus kita lakukan? Menjahit, Bu. Dijahit dulu bajunya. Sebelum menjahit, apa yang harus kita siapkan? Pola, ukuran tubuh, Penjahit. ya mesin jahit itu termasuk apa? Peralatan alat dan bahan. Betul. Jadi kita akan membahas pengertian dan peralatan dan bahan dalam menjahit. Ini dia. Saya mengambil judul pengertian dan jenis-jenis alat dan bahan dalam menjahit. Pas, Pak. Dengan unit kompetensi mengoperasikan mesin jahit untuk produksi busana, kode unitnya C.14FAS00.033.1. Program pelatihan, unit kompetensinya mengoperasikan mesin jahit untuk produksi busana, elemen kompetensi melakukan persiapan pengoperasian mesin jahit, kriteria uji kerjanya, alat dan bahan disiapkan sesuai prosedur, dan judul video teachingnya cara mempersiapkan alat dan bahan dalam menjahit. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dan manfaat pelatihan. Apa sih tujuan dan manfaat kita melakukan pelatihan ini? Tujuannya adalah yang pertama, peserta dapat menjelaskan pengertian alat dan bahan dalam menjahit sesuai prosedur. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan jenis-jenis alat dan bahan dalam menjahit sesuai prosedur. Nah, sekarang manfaatnya. Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga peserta dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis alat dan bahan dalam menjahit. Selanjutnya, apa itu alat menjahit? Ada yang tahu nggak? Ibu? Alat jahit adalah alat yang digunakan untuk membuat dan memperbaiki pakaian. Betul. Jadi alat jahit adalah alat yang digunakan untuk membuat dan memperbaiki pakaian. Jadi semua barang
yang digunakan untuk membuat dan memperbaiki pakaian itu namanya alat jahit. Selanjutnya, jadi ada dua jenis alat-alat dalam menjahit. Yang pertama ada alat jahit pokok dan yang kedua ada alat jahit bantu. Alat jahit pokok adalah alat-alat yang wajib dimiliki dan sering digunakan dalam kegiatan menjahit. Contohnya kayak apa tuh? Alat jahit itu kayak jarum, mesin jahitnya, terus banyak ada gunting juga. Betul. Terus yang selanjutnya alat bantu jahit. Alat bantu jahit adalah alat yang melengkapi alat pokok dan membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai pakaian menjahit dengan lebih mudah dan efisien. Ini saya tampilkan contohnya. Ini dia macam-macam alat jahit pokok. Jadi ini masih sebagian besar. Yang saya cantumkan di sini cuma 4 alat saja. Yang pertama ada mesin jahit, yang kedua ada gunting kain, yang ketiga ada meteran, yang terakhir ada jarum mesin. Nah selanjutnya ini alat jahit bantu. Itu ada pendedel, rader, bidal, dan kotak jahit. Selanjutnya, apa itu bahan menjahit? Bisa dibaca mas? Bahan menjahit adalah bahan yang digunakan untuk membuat berbagai macam produk jahitan. Betul. Jadi bahan menjahit itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat berbagai macam produk jahitan. Contohnya kayak apa? Oh ada dua jenis bahan dalam menjahit. Yang pertama adalah bahan dasar. Bahan dasar adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat produk jahitan. Bahan ini menentukan bentuk, fungsi, dan estetika produk jahitan. Yang kedua ada bahan pelengkap. Bahan pelengkap adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses pembuatan produk jahitan dan meningkatkan kualitas produk. Apa aja sih macam-macamnya bahan dasar dan bahan pelengkap? Nah ini dia ada macam-macam bahan jahit dasar. Yang pertama ada kain, yang kedua ada jarum pentul, dan yang ketiga ada benang. Selanjutnya macam-macam bahan jahit pelengkap. Ada resleting, kancing, pita, dan velcro. Nah kita langsung kesimpulan. Kesimpulan kali ini saya bisa menyimpulkan mengenai pengertian alat dan bahan dalam menjahit. Jadi ada dua jenis alat menjahit, yaitu alat jahit pokok dan alat jahit bantu. Dan ada dua jenis bahan menjahit, yang pertama bahan jahit dasar dan yang kedua bahan jahit pelengkap. Sekarang kita masuk kuis atau aplikasi. Yang pertama ada jelaskan pengertian alat dan bahan dalam menjahit. Yang kedua sebut dan jelaskan jenis-jenis bahan dalam menjahit. Yang pertama ada yang bisa jawab tuh? Alat dan bahan dalam menjahit. Alat dan bahan. Alat itu adalah alat yang kita gunakan untuk menjahit ya, seperti misalkan ada mesin jahit di sini ya, terus juga ada jarum jahit, karena kan itu berbeda itu contohnya. Kemudian kalau bahan itu salah satunya adalah kain yang akan kita buat untuk membuat baju. Baik, betul. Terus selanjutnya sebut dan jelaskan jenis-jenis bahan dalam menjahit. Sebutin aja Bu. Apa? Jenis-jenis bahan. Bahan ada katun, terus ada katun catra, Jepang, terus ada, aduh kok aku lupa ya, kaos, bahan kaos, ada kayak juga banyak. Baik. Setelah itu kita masuk evaluasi pembelajaran. Jadi saya akan berikan lembar soal, tolong dijawab dalam waktu 2 menit ya. Sebelum kita mulai menjawab, jangan jawab dulu sebelum kita mulai. Ini dia 2 menit. Sudah selesai? Ya. Baik. Terima kasih. Nah, ini akan saya koreksi dulu.
bagaimana kemajuan pemahaman kalian. Selanjutnya saya ada tugas tambahan. Yang pertama adalah buatlah rangkuman dari berbagai sumber seperti Google atau YouTube mengenai jenis-jenis alat dan bahan dalam jahit. Bisa dicatat terlebih dahulu? Boleh Bu. Ya, Bu. Terus tugasnya dibuat dalam soft copy PDF, dikumpulkan paling akhir besok ya, pukul 23.59. Tugasnya dikirim langsung aja ke email Ibu. Ini emailnya nurhasanah19@admin.smk.belajar.id. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya Bu? Sudah paham. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kelas kita tutup, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian dari saya.